wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aidil Mardia, saya sendiri, kemudian ada Almira Ramadhanayani, Belinda Kusumawardani, Febrisha Putih Faulen, dan Novi Francisca. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif pada anak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kognitif menurut para ahli. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Kemudian menurut Verman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Colvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Boone menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Gardner menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Beberapa ahli psikologi juga berpendapat bahwa perkembangan kemampuan kognitif manusia tumbuh bersama dengan pertambahan usia manusia, dan sebagian ahli psikologi lainnya berpandangan bahwa kemampuan berpikir manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana manusia itu hidup. Kemampuan berpikir manusia juga turut mempengaruhi kemampuan bahasa karena kemampuan bahasa merupakan alat berpikir manusia. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengolah pengetahuan yang telah ada dan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan-perubahan tahapan-tahapan akhir. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Almira Ramadhanayani. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini berlangsung dari kelahiran hingga usia 2 tahun. Selama tahap ini, mental ditandai dengan perkembangan pesat dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan dan tindakan fisik. Bayi baru lahir menerima secara aktif rangsangan terhadap alat inderanya dengan memberikan respon melalui gerak refleks. Dan ketika anak berusia 2 tahun, pola sensori motornya semakin kompleks dan mulai mengadopsi suatu sistem simbol yang primitif. Contohnya, anak usia 2 tahun sudah bisa membayangkan sebuah mainan dan memanipulasi dengan tangannya sebelum mainan itu benar-benar ada. Yang kedua, tahap preoperasional. Tahap ini berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, dan egosentrisme mulai kuat kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Pada tahap preoperasional, pemikiran anak masih kacau dan kurang terorganisir secara baik. Pemikiran preoperasional merupakan kemampuan awal anak untuk merekonstruksi pemikiran pada level yang telah ditetapkan dalam tingkah laku. Pemikiran preoperasional mencakup transisi dari penggunaan simbol yang primitif kepada yang lebih maju. Tahap yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini berlangsung pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mengembangkan pemikiran logis dan mulai mampu memahami operasi sejumlah konsep. Mereka mampu membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tahap yang keempat, tahap operasional formal. Dimulai kira-kira usia 11 sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi. Selain itu, remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematis untuk memecahkan masalah dan juga memiliki kemampuan berpikir alternatif, sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah lebih beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Belinda. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Almira. Saya akan melanjutkan pada pandangan Brunner terhadap perkembangan kognitif. Di sini,
Teori Brunner ini peserta didik berpikir dan juga menciptakan melalui sebuah inquiry dan juga peran-peran yang akan dimainkan di dalam sebuah pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar untuk menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif juga didasarkan pada tingkah laku sesuai dengan tahapannya. Tahapan tersebut ada 3, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan juga tahap simbolik. Pada tahap enaktif ini, anak akan memahami lingkungannya untuk memperoleh respon-respon motorik. Anak akan mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya, dan juga bisa juga mengamati gambar benda di dalam buku. Mereka juga bisa memahami berbagai perilaku yang disukai dan tidak disukai orang di sekitarnya lewat interaksi dengan lingkungan. Mereka akan lebih mampu menunjukkan hasil belajar dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan hasil belajar yang bersifat non-fisik. Lalu, pada tahap ikonik ini, anak akan membawa sebuah informasi yang akan didapatnya melalui imaginary. Nah, karakteristik tunggal pada objek yang akan diamati ini sebagai sebuah pegangan. Dan pada akhirnya, anak akan mengembangkan memori visualnya dengan sendiri. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini akan dibawa ke dalam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Pada saat peserta didik belajar diberi informasi yang baru, Brunner sebaiknya informasi tersebut akan disajikan dengan bantuan gambar ataupun diagram secara imajinatif. Yang terakhir yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, remaja sudah mampu menyusun gagasan secara padat dan juga anak sudah memahami sebuah simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Brunner ini menyatakan bahwa anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajarannya dilakukan, yaitu bermakna dan juga relevan dengan hidup anak tersebut. Lanjut, pada pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif ini memiliki 6 konsep pokok. Yang pertama yaitu perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan sebuah realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan sebuah peningkatan percakapan untuk mengatakan pada diri sendiri dan orang lain melalui kata-kata dan juga sebuah simbol. Lalu yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa ini sangat penting bagi perkembangan kognitif siswa. Yang kelima, bahasa ini menjadi kunci sebuah perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan akan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Menurut pandangan Vygotsky, perkembangan kognitif menekankan pada pengaruh budaya. Vygotsky berpendapat fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antara interpsikologi atau interpsikologikal melalui interaksi sosial dan intrapsikologi atau intrapsikologikal dalam benaknya. Vygotsky menjabarkan 3 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu A. Keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental dengan cara memeriksa asal-usul dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. B. Kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Bahasa sangat bermakna ketika orang dewasa menyampaikan informasi kepada anak. Bahasa merupakan alat yang sangat canggih dalam adaptasi kognitif anak. Bahasa sejatinya adalah akselerator.
dari berpikir dan pemahaman anak. Vygotsky mempercayai bahwa bahasa berkembang melalui interaksi sosial dengan tujuan komunikasi. Kemampuan berbahasa yang terjadi melalui interaksi tersebut selanjutnya terinternalisasi dalam pikiran anak dan menjadi percakapan dalam pikiran atau inner speech. Dengan kata lain, menurut Vygotsky, pemikiran adalah hasil dari bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novi. Yang ketiga yaitu kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Pandangan Chomsky tentang perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berpikir, dan bahasa mengekspresikan hasil pemikiran. Berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Perkembangan bahasa merupakan proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Perkembangan bahasa dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu 1. Pendekatan empiristik. Menurut kaum empiristik yang dipelopori kaum beatoris, kemampuan berbahasa merupakan hasil belajar individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Penggunaan bahasa merupakan hasil dari penyatu paduan peristiwa-peristiwa linguistik yang dialami selama masa perkembangannya. Yang kedua yaitu pendekatan nativistik. Teori nativistik mengatakan, meskipun pengetahuan yang ada di dalam diri anak tidak mendapatkan banyak rangsangan, anak akan tetap dapat berbahasa. Anak tidak sekedar meniru bahasa yang dia dengarkan, tapi ia juga mampu menarik kesimpulan dari pola yang ada. Hal ini karena anak memiliki sistem bahasa yang disebut dengan perangkat penguasaan bahasa. Manusia memiliki kemampuan belajar bahasa berbeda dengan binatang. Mungkin burung beo dapat belajar mengucapkan beberapa kata manusia, tetapi burung beo tidak bisa mengembangkannya. Beda dengan manusia, mereka dapat berbahasa meskipun kata-kata tersebut hanya sekali didengarnya. Bahkan, jika kata-kata itu tidak pernah didengarnya, dia dapat menebak maknanya. Penganut aliran nativistik memandang bahwa anak perlu mendapatkan model pembelajaran bahasa sejak dini. Anak akan belajar bahasa dengan cepat sebelum usia 10 tahun. Lebih dari usia 10 tahun, anak akan kesulitan dalam mempelajari bahasa. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.